Jadi Bu, gimana kalau sekarang kita langsung aja ke kebun? Oh iya. Kita langsung ke kebun, bisa kita akan langsung eksekusi ya. Kira-kira ada tanaman apa aja? Ikut. Yang mengambil dari pucuknya. Nah. Ini namanya daun kunyit atau kunir ya. Nah, ini ya. Kalau daunnya daun kunyit seperti ini pemirsa, kalau daunnya daun jahe seperti ini. Ini lagi panen, kebetulan lagi panen ya, alhamdulillah. Harus menggunakan pisau dari mana ya guys? Oh ini bisa pemirsa ya. Nah ini tanaman walo. Walonya masih muda yang lebih sip gitu ya. Ini pemirsa. Waktunya mencuci. Nah, ketemu lagi pemirsa Jepit. Hai pemirsa, sehat di rumah ya. Pemirsa, ini lanjutan dari episode yang minggu lalu pemirsa. Saya udah petik-memetik bersama dengan Ibu Ainul. Sekarang saya mau proses pencucian dari hasil panen yang tempo lalu telah saya panen pemirsa. Oke, sekarang saya mau cuci-cuci, ubah-ubah. Ini pemirsa nuansanya alam sekali, masih nuansa pedesaan. Meskipun ini ada di tengah-tengah kota, tapi nuansanya masih sangat desa sekali menurut saya. Ini pemirsa ya, saya mau nyuci-nyuci. Kebetulan tadi saya udah pinjam Ibu Ainurnya untuk tempat cuciannya ya. Ada 2 rege juga saya telah sediakan. Saya mau cuci aja di sini, masalah lama-lama. Ini aja ya. Jadi bingung naruhnya ya. Wow, asik pemirsa, seger banget di sini ya. Ini mungkin kalau pemirsa incip-incip mau liburan bareng keluarga, ini bisa banget karena di sini suasananya betul-betul adem, tenang, pedesaan. Kemudian juga mudah. Misalnya kita mau habis libur mau nge-mall bisa, karena emang di sini juga wilayahnya dekat dengan Plaza Batu pemirsa. Cuci yang bersih pemirsa ya ini ya. Kalau ini kan tadi kan kita kan habis metik yang namanya sawi hijau. Nah kalau sawi hijau ini biasanya dia itu cenderung gampang kotor, karena kotorannya itu seringkali dia menyelinap menyelinap di sela-sela daun dan juga batangnya ini pemirsa. Ini harus betul-betul bijak kalau mencuci ini ya. Setelah itu nanti kita akan masak. Oh, lumayan banyak sih pemirsa ini. Kalau di rumah sih biasanya anti itu sama ibu seringnya emang disuruh nyuci-nyuci sayuran kalau masih mau bantuin ibu masak pemirsa. Ini berarti kebiasaan saya di rumah, akhirnya diulang lagi, diinjek-injek pemirsa. Ya. Dia hanyut. Nah, sawinya ini karena dia warnanya kuning jadi dibuang aja. Ini nggak dipakai ya, nggak dipakai. Sekarang saya mau nyuci yang bagian yang ucepnya. Ini keliru, bukan tentang ini ya. Tanaman ucepnya. Ini ucepnya juga ada lagi, lumayan banyak sih karena memang nanti kita akan masak untuk 4 porsi. Karena nanti Anti kan nggak makan sendirian, kan nanti Anti juga makan bareng sama kru Anti juga pemirsa. Jadi hari ini masaknya lumayan agak banyak. Ini manisa.
Berdiri dulu pemirsa. Ini. Nah, kalau untuk sayur manisa ini dia nyucinya nggak usah terlalu ribet seperti yang tadi sayur sawi pemirsa, karena dia kelihatan. Jadi kalau misalnya ada kotor-kotor sedikit dia langsung kelihatan. Jadi dia nyucinya biasanya cuma gini set. Selesai, udah gitu aja. Nah, ini ada labu yang masih muda pemirsa. Ini juga tadi adalah salah satu hasil panen dari Ibu Ainur tadi. Nah, ini juga bisa untuk tanaman. Ini juga bisa untuk campuran sayur bening. Biasanya emang lebih seger kalau dicampur sama labu pemirsa ya. Mantap sekali. Udah. Ini namanya gambas. Gambas juga tadi kebetulan udah kita petik sih sebelum tadi. Ini ya. Kalau gambas juga gitu, nyucinya nggak usah terlalu ribet seperti sawi tadi, karena dia kalau misalnya ada bagian yang kotor sedikit dia pasti akan terlihat. Ditata ya biar cukup pemirsa. Ada kacang panjang juga. Nih, kacang panjangnya hanya beberapa helai aja ya, karena untuk kacang panjang ini bukan campuran utama, dia nanti hanya untuk campuran pemanis aja. Jadi kita tidak mengambil terlalu banyak gitu. Kacang panjang juga kita nyucinya dia ditarik gini pemirsa, karena kadang juga dia untuk debunya kadang dia suka nempel gitu, agak pekat gitu, jadi dia akan ditarik gini nyucinya. Ini ya. Kemudian menaruhnya biar hemat tempat. Nah, ditekuk gini pemirsa ya. Nah, sedikit dilipat gini. Next, ini yang tadi mau selesai. Ini sama yang digosok-gosok ini ya, pemanisa. Selesai. Darah. Ini selesai dicuci. Nah, selebihnya kalau kepingin benar-benar yakin dia bersih keseluruhan, nah kita siram aja begini pemirsa. Ini ya. Ini betul-betul yakin dia pasti bersih insya Allah ya. Oke. Selanjutnya kita menuju ke pencucian yang lain. Ini pucuknya daun tadi pemirsa, yang nantinya ini nanti akan dicampur dengan sayur bening. Nah, ini kalau untuk versinya Ibu Ainur ini nanti dia akan digunakan sebagai bumbunya, seperti bumbu utamanya. Kalau kita kan biasanya menggunakan bawang brama, tapi nanti ini menggunakan pucuk daunnya. Ini ya. Sama, ini mencucinya juga digosok begini, sobek. Menghindari nanti jika masih ada kotoran yang tersisa. Nah, ini ada daun salamnya yang tadi kita dahulukan ya pemirsa. Daun salamnya kita pilihkan dulu ya, kita sisihkan karena nanti ini sebagai bumbu penyedap terakhir. Jadi kita utamakan ini aja. Nah, kalau daun salam udah kayak ini ya. Oke pemirsa, ini untuk yang terakhir. Nah, ini untuk daun kelornya tadi ya. Nah, ini cukup penyiramannya kayak begini, karena dia untuk dari segi kotoran dia tidak begitu terlalu banyak sih untuk daun kelor. Nah, selanjutnya sekarang kita akan langsung menuju ke dapur. Naik yuk. Yuk, let's go. Kita langsung masak, cus. Pemirsa, ini ada yang tertinggal ya, karena kalau ada yang kurang kalau kita makan sayur bening tapi nggak ada lauk pauknya, nggak ada ikannya. Nah, kebetulan tadi Anti habis beli ini dan juga bawa ini sekalian. Ini ada ikan kembung pemirsa, kita akan langsung cuci aja ya. Tapi ini tadi sama bapak bakulnya tadi tidak dikeluarkan ini, jadi saya akan mengeluarkan sendiri bagian organnya pemirsa yang perlu dibuang ya.
Licin juga kalau ikan kembungnya ternyata ya. Nah ini kalau ikan kembung ini memang, kalau semua ikan lah, tidak hanya ikan kembung, kalau semua ikan tuh memang harus bagian dalamnya harus dibuang pemirsa, karena kan biasanya ada bagian-bagian organ yang apa itu tidak boleh dikonsumsi oleh manusia. Ini misalnya kita congkel begini, dia pasti akan keluar bagian-bagian dalamnya yang kiranya tidak dibutuhkan. Nah ini ya. Kemudian juga jangan lupa dalam siripnya juga, ini pemirsa, dibuka dulu begini, kemudian disiram juga bagian siripnya. Khusus untuk ikan semua harus seperti itu. Ini ya. Ini bagian sudah bersih. Kita belah lagi bagian bawah siripnya, kita buang lagi bagian yang tidak berfungsi, yang tidak boleh dikonsumsi oleh manusia pemirsa. Sama dikeluarkan seperti yang tadi pemirsa ya. Ya, bagian panjang-panjangnya dikeluarkan. Harus bersih ya, biar nanti bisa mengkonsumsi mudah. Ini masih ada ya. Sama jangan lupa siripnya dibuka pemirsa, untuk memastikan kira-kira apakah ada kotoran yang perlu dibuang. Kebetulan kita kan hari ini krunya ada 4, jadi kita pas pemirsa ya, ikannya ada 4 ya. Sama ya prosesnya seperti yang tadi, dibelah dulu, kemudian kita buang bagian dalamnya yang kira-kira tidak boleh dikonsumsi oleh manusia. Ini sama, jangan lupa dibuka bagian siripnya pemirsa ya. Kita belah lagi, ini ikan yang terakhir. Sama kita keluarkan bagian isinya yang tidak boleh dikonsumsi oleh kita pemirsa ya, dikeluarkan aja. Udah selesai. Udah selesai pemirsa. Udah bersih. Memastikan lagi, disiram lagi. Dan kita akan langsung menuju ke proses pemasakan pemirsa, oke? Kita lanjut ke episode selanjutnya pemirsa ya, bukan ya. Kita langsung ke proses memasak pemirsa. Saya mau menuju ke Ibu Ainun. Oke. Kita incip-incip. Ayo. Let's go.
Pemirsa Incip-Incip, balik lagi di program Incip-Incip pemirsa ya. Tadi saya udah mencuci sayur mayur dan juga ikan. Sekarang kita akan langsung saja eksekusi ya. Kita akan langsung memasak dan saya sudah bersama dengan Ibu Ainur kembali pemirsa. Halo Ibu, capek ya Bu ya? Enggak pemirsa ya. Kalau pemirsa nggak ada yang capek pemirsa, pasti tetap semangat ya pemirsa. Oke pemirsa, sekarang kita mau ngapain dulu ini Bu? Oh, ini belah dulu pemirsa. Nah ini saya ngapain sekarang? Tadi pemirsa kita udah membumbui ikan kembung tadi kan ini untuk ikan kembung hari ini diolah digoreng aja. Tadi kalau untuk ikan kembung bumbunya kayak biasa dikasih apa itu bawang putih kemudian jahe bawang putih kuning dan juga dikasih ketumbar. Kemudian dihaluskan, kemudian diberi sedikit air, kemudian dicampurkan ke dalam ikan kembungnya. Nah kalau hari ini kebetulan tadi ikan kembungnya kita jadiin dua tadi Bu ya. Nah dan gitu oke. Kita lihat banyak pemirsa ya. Nah kemudian yang selanjutnya kita akan memulai ini ya proses untuk ini. Nah ini jadi kupas dulu. Enggak. Oke ini masih muda. Oke. Ini proses untuk pembuatan sayur beningnya pemirsa. Ini kebetulan ini isiannya ada manisa, begitu ada manisanya. Bu, langsung goreng yuk. Gimana? Langsung goreng ya pemirsa ya. Daripada penasaran. Jadi nanti Ibu Ainur menggoreng. Di sini saya akan memotong sayur mayurnya. Talonannya mana ya Bu ya? Talonannya ya? Talonannya kemana? Pemirsa saya ini kalau tidak pakai talonan saya tidak bisa. Jadi di sini saya terbiasa. Oke, terima kasih tim. Ini tim saya membantu saya untuk mengambilkan talonan. Karena kalau nggak pakai talonan saya nggak bisa. Ini apa aja nih Bu? Yang di manisa. Oke, manisa ini. Nah, manisa pemirsa ya. Cukup. Berarti ini udah cukup. Ya sekarang tahap selanjutnya ini ya. Ini dibuang dulu ya. Kalau Ibu Ainur kan terbiasanya nggak pakai talenan. Kalau saya pemirsa, saya nggak bisa kan nggak pakai talenan. Nah ini udah. Setelah ini kemudian apa lagi Bu? Terus ini kasih. Nah ini tadi adalah ini separuh aja pemirsa karena ini campur. Potongnya pelan-pelan karena ternyata ini ya agak susah ya. Saya takut nanti malah pisaunya yang patah. Enggak kan Bu? Man. Nah, tara, bagai pinang dibelah dua. Artinya beda ya. Oke, pemirsa ya, ini ya jadinya ya. Ini tadi namanya apa, Bu? Walo. Ini walo yang masih muda. Ketika dibelah ternyata dia warnanya kuning cerah ya, secerah suasana hati kita. Ini dikupas ini ya? Enggak. Tidak usah pemirsa ya. Berarti ini hanya Kayak gini. dipotong dadu pemirsa, dipotong dadu aja seperti kita tadi memotong manisa. Ih. Kok sulit ya? Bisa. Nah, itu Ibu Nur sambil goreng ikannya, saya menjauh aja, Bu. Gak apa-apa. Nah, ini kebetulan dia pas yang bagian muda. Ini kebesaran takutnya nanti, jadi saya potong lagi. Pokoknya semua bahan dicampurkan di sini ya. Bu, biasanya kalau Ibu masak kayak gini, ini masakin siapa? Masakin suami? Keluarga. Buat keluarga. Karena emang kalau sayur bening itu cocoknya untuk kalau sayur bening itu biasanya lebih cocok dipasangin apa, Bu? Untuk lauknya, Bu? Oh. Yang kering-kering lah. Yang kering-kering begitu ya. Oh, berarti memang pemirsa. Tapi emang hampir sama seperti di Antis ya, kalau sayur bening pasti gandengannya kalau nggak tempe goreng. Pokoknya yang goreng-gorengan begitu ya Bu, tempe goreng, tahu goreng, ikan goreng itu biasanya lebih seger gitu kalau kita bakar. Ini juga nggak dipakai? Enggak, ini separuh-paruh aja ya. Campur-campur nanti. Kemudian isiannya ada apa lagi nih? Ada kacang panjang. Kacang panjangnya semua atau? Beberapa campur-campur. Aroma ikannya udah mulai keluar ya pemirsa, ikan kembungnya ini ya. Tadi yang hasilnya tadi luar biasa, aromanya sedap. Ini ya. Nah ini kacang panjang pemirsa, kalau pengen cepet ya disamain aja gini ya, betul ya. Terus dipotong ini bagian ini kan kita buang ya.
Nah. Lama ya Bu kalau nanti ya. Kacang panjang itu ini aja ya, betul ya Bu ya? Hotel juga. Nah, diputil-putil atau mungkin dipotong di tahunan juga nggak apa-apa kan, biasanya kan ini sesuai selera pemirsa ya. Ini dipakai, ini buang ya. Itu bangnya saya. Nah, lupanya mana? Tidak perlu. Apalagi yang mana lagi Bu? Boleh dibantu Bu, biar cepet Bu. Nah, kalau goreng ikan itu pemirsa itu biasanya cukup di. Oh, ini menggunakan apa ini Bu namanya? Buah katun. Menggunakan buah katun. Katun, buah katun. Oke. Nanti rasanya nggak pahit Bu? Saya percaya ibunya aja pemirsa ya. Ini masakan ala-ala dari Bengkulu. Betul ya? Dari mana? Ya gitu ya pemirsa. Kampung lah. Ya. Ini bahan-bahannya semuanya udah tersedia pemirsa ya. Ini oke. Campuran lagi? Sudah. Sama apa ya? Yang mana? Gambas. Ini ada gambas pemirsa. Gambas ini dia ada yang dibersihkan bagian yang ini yang kayak apa itu agak lancip-lancipnya pemirsa, karena biasanya kalau langsung apa itu dikonsumsi dia kurang enak begitu ya. Kemudian nanti dia pasti akan mengganggu lidah ketika proses ini pengunyahan begitu pemirsa. Jadi biasanya bagian yang ada tajam-tajam ini dia harus dihilangkan begitu ya pemirsa. Kalau gambas ini biasanya apa Ibu selain diolah bening? Ditumis-tumis begitu. Ditumis biasanya campur apa nih Bu Ainur? Campur dulu ya. Mantap. Next time kita coba ya Bu ya. Kalau oke. Gambas ini dia kan mengandung banyak air pemirsa. Jadi dia juga cocok juga dicampur dengan makanan-makanan yang tinggi apa namanya? Tinggi protein begitu. Seratnya banyak ya. Itu ikannya udah mulai meletus Bu. Ikannya harus betul-betul menunggu kering ya pemirsa baru boleh diangkat, karena kalau tidak begitu biasanya di bagian dalamnya masih belum matang begitu ya Bu ya. Karena kalau ikan memang harus betul-betul matang ya untuk penggorengannya, kalau di proses penggorengan begitu. Ini udah ya Bu ya, udah potong-potong aja ya. Oke. Jadi gambas gak usah terlalu bersih pemirsa. Ini yang penting kita hilangkan yang bagian yang runcing-runcingnya aja yang di kanan kiri. Oke. Dipotong lurus boleh, dipotong gaya miring juga nggak apa-apa, sesuai dengan selera ya Bu ya. Nah begini kurang? Nah, ini kalau kurang ini banyak ada Banyak. Tambah lagi? Tambah. Oke. Nah, kayak biasa pemirsa dari ujung ke ujung kita hilangkan yang bagian runcing-runcingnya, karena nanti ini pasti akan mengganggu ketika kita proses pengunyahan. Betul begitu? Sekarang Ibu mau buat apa? Bikin apa? Oh, nanti ada sambal juga. Jadi ini Ibu Ainur juga sekalian mempersiapkan sambal pemirsa. Kebetulan menu kita sambalnya adalah sambal tomat. Jadi kita akan lebih memperbanyak campuran tomatnya pemirsa. Kalau tomat kan biasanya apa itu bahannya? Bawang brambang, terasi, pakai terasi pemirsa boleh. Gula, garam, tomat sudah jadi. Nah, itu kalau udah mulai aromanya keluar ikannya dibalik atau gimana? Kita menunggu kering pemirsa baru nanti ikannya dibalik pemirsa. Oh, sedikit informasi pemirsa, kan terkadang kalau kita menggoreng ikan itu kan biasanya lengket begitu ya pemirsa. Oke, tapi jika kita ingin supaya kita ketika menggoreng itu tidak lengket, itu adalah caranya. Pakai siapa Bu? Harus betul-betul kering. Nah, ini adalah laos. Ini laos pemirsa ya. Kalau laos itu
Oke. Dioncek. Gini nggak usah. Tadi gimana? Oke. Tipis ya. Ini. Nah. Biar keluar aromanya. Oke, jadi ini gini Bu. Wah, tangannya. Gerendeng. Nah. Tara, ini nanti untuk campuran bumbunya pemirsa. Ini lauknya sudah Anti iris tipis. Kita campurkan. Selanjutnya ada apa lagi nih Bu? Bawang merah. Ada bawang merah tipis juga. Potong 2 aja. Potong jadi 2. Ini. Ada juga. Ada cabai kecil. Oke, biar bersih sedikit. Seberas kata-kata kamu. Bukan ya, pemirsa. Oke. Bu, ini mau dari iklan yang lewat. Iklannya mau lewat ya, pemirsa. Oh, bukan iklan. Ternyata ini udah selesai ya. Berarti bukan iklan dong ya, Bu ya. Kita mau closing statement nih, Bu ya. Ibu, kita ketemu lagi minggu depan ya. Dalam incip-incip. Dadah incip-incip. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Kita incip dulu yang ini ya, walau dulu ya. Agar Anti bener-bener merekomendasikan sekali pemirsa ini masakan sayur bening buatan Ibu Nur ini sangat luar biasa enaknya, mantap betul, mantul banget ya. Nah, terakhir adalah ikan kembung pemirsa. Anti itu lebih suka yang bagian yang terakhir ya. Jadi Anti akan mengambil yang bagian ekor. Enak jadi yang terakhir Bu. Banyak permintaannya banyak dikabulin soalnya.